Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najmiyah Zaulaya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum tanggal 31 Agustus 2021. UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki 7 fakultas. Di antaranya adalah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, fakultas tertua di UINMA ini. Selanjutnya, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Humaniora, dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. UINMA sekarang berada pada tahap International Recognition atau tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, program-program yang mendukung upaya-upaya internasionalisasi universitas selalu mendapat tekanan hubungan antaranya dengan berbagai event akademik internasional. UIN Maulana Malik Ibrahim punya hampir 500 mahasiswa asing dari 34 negara. Kurikulum berwawasan internasional memperbanyak program studi yang tersertifikasi. Ini yang perlu kita banggakan. Total program studi sekarang di UIN Maulana Malik Ibrahim ada 46. Tidak banyak upaya nasionalisasi dengan mendorong dosen dan juga mendorong mahasiswa untuk melakukan publikasi hasil riset ke dalam proceeding internasional maupun jurnal internasional. Mahasiswa nanti akan melakukan riset peningkatan untuk kompetisi nasional maupun kompetisi internasional. Untuk melakukan riset sebagai akhir skripsi atau tugas akhir yang lain, maka diwajibkan untuk mempublish karya-karya kita baik itu pada nasional, kemudian jurnal internasional, lebih-lebih pada jurnal internasional. Sehingga semua karya-karya dosen, mahasiswa itu bisa membanggakan UIN Malang sehingga bisa meningkatkan peringkat universitas versi World University ranking maupun higher education dan juga lembaga-lembaga tingkat nasional. Kita sudah tepat dan benar memilih kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang karena memiliki kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan yang melakukan integrasi pendidikan tinggi yang integratif di dalam memadukan pakaian dan Islam, dan juga ada integrasi kelembagaan. Jadi ada integrasi keilmuan dan ada integrasi kelembagaan. Integrasi kelembagaan itu memadukan pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu, di kampus kita ada Ma'had sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya 2 pilar dari 4 pilar terakreditasi nasional maupun yang terakreditasi internasional. Sesuai dengan amanah dari Kementerian Agama, di mana UIN Malang sebagai salah satu kelembagaan yang berada di bawah Kementerian Agama harus menjadi corong bagi pengembangan Islam moderat. Lembaga pendidikan kita ini maupun di masyarakat di berbagai bidang kehidupan adalah proceeding baik yang nasional maupun internasional yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa UIN Maulana Ibrahim Malang. Baik untuk pembelajaran mata kuliah, kemudian menulis artikel ilmiah, untuk riset-riset maupun menulis tugas akhir, dan lain-lain yang mendukung atmosfer akademik di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. UINMA telah menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan kompetensi masing-masing program studi. Ada mata kuliah pengembangan kepribadian, yaitu adalah mata kuliah yang menjadi ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang membedakan UIN Malang dengan UIN-UIN yang lain, maupun dengan perguruan tinggi. Dengan mengikuti PBAK, semua mahasiswa mendapat wawasan yang luas dan lengkap
tentang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Materi kedua pada hari pertama tanggal 31 Agustus 2021 oleh Profesor Ahmad Fathah Yasin, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, yang nanti akan banyak memfasilitasi kegiatan mahasiswa selama mahasiswa studi dan belajar di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Perlu kalian ketahui bahwa menjadi mahasiswa di UIN Malang itu tidak gampang. Kita termasuk the best human material, artinya manusia-manusia pilihan yang telah terseleksi melalui berbagai macam jalur. Kampus ini terkenal kampus yang sejuk, nyaman, dan sangat rindang untuk dijadikan sebagai tempat belajar. Karena itu, kita harus mengupayakan diri secara mental, spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di dalam kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang otomatis berbeda dengan kampus-kampus yang lain, apalagi dengan kampus perguruan tinggi umum. Kita nanti akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh di kampus perguruan tinggi umum, termasuk kampus ini menyediakan berbagai macam fasilitas-fasilitas kegiatan kemahasiswaan. Kita harus menyiapkan secara mental spiritual melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SLTP menuju model pola belajar di perguruan tinggi. Karena itu, kita harus berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan. Karena notabene kampus kita adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Inilah yang membedakan dengan kampus-kampus yang lain. Semangat menjalankan visi misi adalah dipengaruhi oleh niat cita-cita menegakkan ajaran Islam, melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sekali lagi kita harus berpikir ilmiah. Karena kita dalam masyarakat berilmu, mahasiswa juga manusia. Manusia berilmu, beda antara mahasiswa dengan yang bukan mahasiswa. Di samping berpikir ilmiah, juga harus berpikir positif, selalu berperilaku positif. Bukan sekedar punya pikiran positif, tapi juga harus diwujudkan dalam bentuk perilaku positif. Perilaku positif sebagai mahasiswa itu indikatornya antara lain adalah tampil dengan gaya khas mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim. Kita harus berperilaku positif dengan indikator bicara sopan, berpenampilan sopan, termasuk pakaiannya. Pakaiannya pun juga harus pakaian-pakaian yang islami. Menjadi mahasiswa itu sesungguhnya harus kreatif. Kreatif artinya selalu tampil dalam tengah masyarakat dan berbagai kemampuannya dengan berbagai macam kreativitasnya. Untuk bisa mengembangkan kreativitas mahasiswa, maka UINMA memiliki fasilitas berbagai macam unit-unit kegiatan mahasiswa. Ada 18 unit kegiatan kemahasiswaan yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk memfasilitasi bakat minat potensi mahasiswa. Bagi yang memiliki bakat menjadi seorang presenter, bisa mengikuti UKM Radio Simponi. Bagi yang memiliki bakat calon tentara, bisa mengikuti unit kegiatan kepramukaan dan masih banyak lagi contohnya. Unit-unit kegiatan mahasiswa adalah jalan untuk kita mengembangkan kreativitas akademik maupun yang bersifat non-akademik. Resum hari kedua, tanggal 1 Agustus 2021. Materi pertama, tema UIN Malang. Tema UIN Malang memiliki kepanjangan Dewan Eksklusif Mahasiswa dan merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas karena sudah berada di bawah naungan Kementerian Agama. Fungsi DEMA sendiri adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas tema UIN Malang melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas,
melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Materi kedua, SEMA, Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa adalah organisasi kemahasiswaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HJM dan HMJ. Visi SEMA adalah terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Tugas SEMA Universitas: 1. Mengawasi dan mengontrol DMAU. 2. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DMAU. 3. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. 4. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak yang bersangkutan. 5. Mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA. Merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang. 7. Mengesahkan peraturan DMAU. 8. Menjadi mitra kerja DMAU dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Macam-macam unit kegiatan mahasiswa. 1. UKM Jepret Klub Fotografi. UKM ini ditujukan pada orang-orang yang suka fotografi. UKM ini merupakan UKM yang memadai minat dan mengembangkan bakat kamu dalam bidang fotografi. Di sini kami akan dilatih ilmu dasar fotografi dan dilatih untuk mengasah potensi dalam program. 2. UKM Teater Komedi Kontemporer. Kamu dapat mengembangkan potensi seni peran. Di UKM ini kamu akan mengikuti pementasan yang sering mereka lakukan. UKM Pramuka diperuntukkan untuk seseorang yang memiliki keilmuan dan keterampilan manajerial yang tangguh serta mampu bermasyarakat. 4. UKM Religius. UKM ini akan memadai penyaluran dan pengembangan bakat minat dalam hal seni religi seperti gambus, sholawat, qasidah, kaligrafi, dan qiraah. 5. UKM LP2M. Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. UKM ini akan meningkatkan kualitas intelektual yang mengembangkan kemampuan dalam hal kajian dan penelitian masalah keagamaan, filsafat, pendidikan, dan sosial politik. 6. UKM Simfoni FM. UKM seperti broadcasting atau sekedar cuap-cuap di ruang dengan publik bisa bergabung di Simfoni FM. Di sini akan dilatih untuk mampu membawakan sebuah program radio ataupun mempersiapkan suatu program radio seperti program musik atau berita. 7. UKM Korp Sukarela atau PMI. UKM ini dilatih dasar kesehatan untuk digunakan sebagai bentuk kepedulian kepada sesama manusia. UKM ini melatih bidang kesehatan, kepalang merahan, dan kemanusiaan. 8. UKM Taekwondo. UKM ini meningkatkan latihan fisik, mental, spiritual, dan akal. 9. UKM Kopma Padang Bulan. UKM ini adalah wadah bagi yang punya jiwa Kopma atau Koperasi Mahasiswa. Ini memiliki usaha minimarket dan unit fotokopi yang bisa menjadi tempat latihan untuk terjun langsung ke dalam hal manajemen dan melayani langsung dalam hal manajemen dan melayani langsung dalam berdagang. 10. UKM Unior. Di Unior, kamu akan mendapatkan ilmu olahraga melalui praktek langsung seperti latihan sparring dan turnamen. 11. UKM VAPM. Inovasi tidak hanya dilatih tentang jurnalistik, tetapi juga kemampuan desain grafis, fotografi, penguatan wacana, teoritis, karikatur, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penerbitan media, apalagi media berupa kipasan masalah inovasi. 12.
UKM Komunikasi. UKM ini adalah tempat bagi kalian mengembangkan jiwa bermusik. Di sini kalian bisa berlatih dan mengembangkan teknik memainkan alat musik. Di sini kalian juga bisa bernyanyi. 13. UKM Satuan Kesimen Mahasiswa. UKM ini menjadi tempat mahasiswa yang ingin mengembangkan jiwa patriotisme, disiplin, dan kepemimpinan, serta pengabdian untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. 14. UKM Ikatan Pencak Silat NU Pagar Nusa. UKM ini mempelajari untuk menguasai dan mengembangkan seni bela diri, khususnya bisa melestarikan warisan leluhur. 15. UKM Mapalestra. Di UKM ini kamu bisa menjelajahi alam, dilatih mempeduki alam, salah satunya dengan melaksanakan program Kalau Bersih. 16. UKM HTQ. UKM ini adalah UKM yang mempelajari untuk memperdalam ilmu Al-Quran. Definisi moderasi. Secara etimologis wasatiyah berarti jalan tengah, middle path, posisi tengah berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Karakter keislaman sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaan dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historisitas Islam di Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni, ideologi bangsa Pancasila, dan moto Bhinneka Tunggal Ika.